Nah, saya ingin informasikan 4 bulan terakhir ini BKN menerbitkan 4 kebijakan baru untuk menguatkan ASN. Pertama, kita sedang membangun satu data. Satu ASN harus berisi semua potensi, semua kompetensi profiling ASN secara lengkap. Maka kebijakan pertama di BKN adalah kemudahan pencantuman gelar. Agar gelar diploma, sarjana, master, doktor, semua dicantumkan. Ini penting karena profil ASN kita saat ini salah satunya terkendala sulitnya pencantuman gelar. Maka dari BKN memberikan kemudahan pencantuman gelar. Dalam 2 bulan ini, ya kurang lebih 2 bulan ini, sudah puluhan ribu gelar baru dicantumkan. Oleh karena itu para kepala BKD mari berpikir terbuka untuk membantu para ASN melakukan pencantuman gelar. Syaratnya adalah memiliki ijazah yang didapat secara sah dan resmi. Kampusnya terakreditasi, kuliahnya terdaftar, mengikuti perkuliahan sampai dengan lulus. Yang kedua, kemudahan dalam uji kompetensi. 4 kali ditambah menjadi 12 kali. Dan bagi yang tidak lulus uji kompetensi, hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus saja. Sepanjang masih dalam jangka masa keberlakuan hasil uji kompetensi itu. Ya. Jadi kawan-kawan, tolong ini dimanfaatkan. Dan saya minta yang membina jabatan fungsional juga bisa lebih sering memberi kesempatan uji kompetensi. Yang setahun hanya 3 kali dibuat menjadi 12 kali. Di BKN sudah menerapkan uji kompetensi dari setahun 4 kali menjadi setahun 12 kali. Dan bagi yang tidak lulus, boleh lulusnya di kompetensi yang mana. Dan nanti hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus saja. Ini kebijakan yang kedua. Kebijakan yang ketiga adalah menggelar profesi. Jadi rekan-rekan para ASN, sekali lagi profil ASN kita harus lengkap. Sehingga Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota membutuhkan ASN seperti apa dalam database kita, karena satu data kita lengkap, kita bisa profiling dengan cepat. Dan ini penting untuk mobilitas talenta nasional. Eselon 2 yang layak menjadi eselon 1 sudah termonitor, tinggal kita laporkan kepada Bapak Presiden, kepada para menteri. Nah, kalau database kita lengkap, sudah kita lakukan untuk talent spotting, manajemen talenta secara nasional. Jadi ini pencantuman gelar profesi. Silahkan dicantumkan yang punya gelar profesi notaris, pengacara, misalnya dulu pernah menjadi pengacara atau advokat, pernah menjadi notaris, menjadi kurator, ya, menjadi insinyur atau bidan, perawat, dokter, silakan. Semua gelarnya dimasukkan, termasuk sertifikasi keuangan, kepamong kerajaan, sertifikasi sebagai Satpol PP, atau diklat-diklat PPNS, silakan sertifikasinya dimasukkan, termasuk pendidikan pelatihan yang sudah diikuti. Yang terakhir, BKN sudah menerbitkan peraturan BKN nomor 2 tahun 2025 untuk menyelesaikan masalah yang sudah puluhan tahun tidak selesai, yaitu kesempatan ASN yang bagus berkembang lebih cepat daripada yang tidak bagus. Misalnya ASN yang naik pangkat luar biasa, ASN yang di jabatan fungsional, ini pasti akan bisa nyalip pimpinannya naiknya tahun sekali. Jadi semangatnya adalah kita melakukan relaksasi regulasi. Yang tadi ASN tidak boleh melampaui jabatannya, sekarang di jabatan pimpinannya. Misalnya, sebuah seksi atau kasubag pimpinannya 3C. Ketika stafnya yang 3C mau naik pangkat, dulu tidak boleh. Karena tidak boleh pimpinannya 3C, stafnya naik 3D. Dulu nggak boleh. Mulai hari ini kita bolehkan. Tidak perlu staf itu pindah tempat.
Atau yang dari 3B naik sama dengan pimpinannya 3C. Boleh. Yang sudah 3C naik menjadi 3D, boleh. Nah, disinilah kita dari BKN memberikan solusi agar tidak ada hambatan bagi ASN berkembang. Ini kan menjadi sangat merugikan kalau ASN tidak bisa berkembang bukan karena masalah di dirinya, tapi ada masalah di sistem. Nah, sistem ini yang harus kita perbaiki. Sistem itu bisa berupa regulasinya, bisa berupa aplikasinya, bisa berupa corporate culture-nya. Nah, ini yang harus kita perbaiki sama-sama.